Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Startup. Di channel ini bakal dibahas segala hal tapi dari sisi statistika. Untuk mengukur keamanan sebuah kota digunakan Economist Intelligence Unit Safe City Index atau SCI. SCI mengurutkan 60 destinasi di seluruh dunia dalam 57 indikator yang mencakup keamanan digital, keamanan atas kesehatan, infrastruktur, dan keselamatan pribadi. Berdasarkan hal ini, kota diberi skor antara 0 sampai 100, kemudian didapatkanlah 10 kota paling aman di dunia berdasarkan SCI. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke intro. Di urutan ke-10 adalah kota Melbourne. Kota Melbourne adalah ibu kota dan kota terpadat di negara bagian Victoria, sekaligus kota terpadat kedua di Australia dan Oseania. Namanya mengacu pada wilayah perkotaan seluas 99,925 km persegi. Jumlah penduduknya kurang lebih 4,9 juta jiwa atau hampir 19% dari total keseluruhan penduduk Australia. Penduduknya disebut Melbourneian. Kota ini mendapatkan skor untuk keamanan digital 89,4, keamanan atas kesehatan 79,3, infrastruktur 93,5, keselamatan pribadi 86,8, sehingga secara keseluruhan indeks keamanan kota Melbourne berada di angka 87,3. Di urutan ke-9 ada kota Seoul. Seoul secara resmi dikenal sebagai kota khusus Seoul, adalah ibu kota Korea Selatan yang berusia lebih dari 600 tahun. Sejak berdirinya Republik Korea, dikenal dengan nama Korea Selatan pada tahun 1948, Seoul menjadi ibu kota negara, kecuali beberapa waktu pada masa Perang Korea. Seoul terletak di barat laut negara, di bagian selatan di MZ Korea, di Sungai Han. Kota ini adalah pusat politik, budaya, sosial, dan ekonomi di Korea Selatan dan Asia Timur. Kota ini mendapatkan skor untuk keamanan digital 84,7, keamanan atas kesehatan 85,2, infrastruktur 92,4, keselamatan pribadi 87,5, sehingga secara keseluruhan indeks keamanan kota Seoul berada di angka 87,4. Di urutan ke-8 ada Copenhagen. Copenhagen adalah ibu kota dan kota terbesar di Denmark dengan jumlah penduduk kawasan urban per Januari 2015 adalah 1.263.698 jiwa. Nama ini berasal dari kata Koopmandhavsen yang berarti pelabuhan saudagar. Didirikan sebagai perkampungan perikanan pada abad ke-10, Copenhagen menjadi ibu kota Denmark Norwegia di awal abad ke-15. Kota ini mendapatkan skor untuk keamanan digital 87,3, keamanan atas kesehatan 79,8, infrastruktur 89, keselamatan pribadi 93,6, dan sehingga secara keseluruhan indeks keamanan kota Copenhagen berada di angka 87,4. Di urutan ke-7 ada kota Washington DC. Washington DC adalah ibu kota dari negara Amerika Serikat. Pada 16 Juli 1790, Kongres Amerika Serikat menyetujui pembentukan distrik khusus untuk digunakan sebagai ibu kota nasional permanen sebagaimana yang diizinkan oleh Konstitusi Amerika Serikat. Distrik ini bukan merupakan bagian dari negara bagian manapun yang secara langsung diawasi oleh pemerintah federal. Distrik federal dibentuk di atas tanah sepanjang sungai Potomac yang disumbangkan oleh negara bagian Maryland dan Virginia. Namun bagian Virginia dikembalikan kepada Kongres pada 1846. Kota ini mendapatkan skor untuk keamanan digital 92,2, keamanan atas kesehatan 81,1, infrastruktur 93,1, keselamatan pribadi 84, sehingga secara keseluruhan indeks keamanan kota Washington DC berada di angka 87,6. Di urutan ke-6 ada kota Toronto. Toronto adalah kota terbesar di Kanada dan merupakan ibu kota provinsi Ontario. Populasi Toronto adalah 2.518.772. Penghuni Toronto dijuluki Torontonian. Toronto adalah bagian dari Golden Horseshoe, Ontario, wilayah yang berpenghuni padat sekitar 7 juta orang, dan sekitar 1/6 pekerjaan di Kanada terdapat di kota ini. Kota ini mendapatkan skor untuk keamanan digital 90,6, keamanan atas kesehatan 77,4, infrastruktur 92,5, keselamatan pribadi 90,8. Sehingga secara keseluruhan, indeks keamanan kota Toronto berada di angka 87,8. Di urutan kelima ada kota Sydney. Kota Sydney adalah kota terbesar di Australia dan ibu kota negara bagian New South Wales. Sydney memiliki populasi wilayah metropolitan 4,34 juta jiwa dan luas 12.000 km persegi. Penduduknya disebut Sydneysiders.
Dan Sydney dijuluki sebagai The Harbour City atau kota dermaga, The City of Village, kota desa-desa, dan The Emerald City atau kota Zamrud. Sydney merupakan salah satu kota paling multikultural di dunia, yang tercermin dari perannya sebagai kota tujuan utama bagi imigran ke Australia. Kota ini mendapatkan skor untuk keamanan digital 89,4, keamanan atas kesehatan 79,8, infrastruktur 93,5, dan keselamatan pribadi 89,1. Sehingga secara keseluruhan, indeks keamanan kota Sydney adalah berada di angka 87,9. Di urutan keempat ada kota Amsterdam. Amsterdam adalah ibu kota Belanda sekaligus kota terbesar di Belanda. Amsterdam memiliki jumlah penduduk sebanyak 905.000 jiwa di dalam batas kota. Populasi perkotaan 1.209.000 jiwa dan populasi metropolitan 2.158.000 jiwa. Kota ini terletak di Provinsi Holland Utara di sebelah barat negara ini. Wilayah Amsterdam mencakup bagian utara Randstad, salah satu konurbasi terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa. Kota ini mendapatkan skor untuk keamanan digital 89, keamanan atas kesehatan 81,6, infrastruktur 92, keselamatan pribadi 89,4. Sehingga secara keseluruhan indeks keamanan kota Amsterdam berada di angka 88. Di urutan ketiga adalah kota Osaka. Osaka adalah sebuah kota di wilayah Kansai, Jepang. Osaka adalah kota berpenduduk terbesar nomor 3 di Jepang setelah Tokyo dan Yokohama. Kota ini terletak di Pulau Honshu, di mulut Sungai Yodo di Teluk Osaka. Osaka adalah kota terbesar di kawasan Keihanshin sebagai pusat industri dan pelabuhan untuk daerah metropolitan Osaka, Kobe, Kyoto. Di sebelah timur, Osaka bertetangga dengan Kyoto dan Nara, dan di sebelah barat dengan kota Kobe. Kota ini mendapatkan skor untuk keamanan digital 89,4, keamanan atas kesehatan 88,5, infrastruktur 94,5, keselamatan pribadi 91,1, sehingga secara keseluruhan indeks keamanan kota Osaka berada di angka 90,9. Di urutan kedua adalah kota Singapura. Singapura terdiri dari 63 pulau termasuk daratan Singapura. Pulau utama sering disebut Pulau Singapura, tetapi secara resmi disebut Pulau Ujong yang dalam bahasa Melayu berarti pulau di ujung daratan. Sebagai suatu negara, Singapura tentu memiliki ibu kota yang menjadi pusat dari pemerintahan negara. Namanya Kota Singapura, demikian dia dipanggil. Kota di Singapura memiliki konsep berbeda karena Singapura sendiri merupakan city-state atau negara kota. Artinya, pembagian wilayah di negara ini bukanlah dibagi tiap kota, melainkan tiap wilayah atau planning area. Kota ini mendapatkan skor untuk keamanan digital 93,1, keamanan atas kesehatan 80,9, infrastruktur 96,9, keselamatan pribadi 95,3, sehingga secara keseluruhan indeks keamanan dari kota Singapura berada di angka 91,5. Di urutan pertama adalah kota Tokyo. Tokyo memiliki nama resmi Metropolis Tokyo, adalah salah satu dari 47 prefektur Jepang yang menjadi ibu kota Jepang sejak 1869. Hingga 2018, Tokyo Raya menempati peringkat pertama sebagai wilayah metropolitan terpadat di dunia. Tokyo menjadi tempat bertahtanya Kaisar Jepang, pemerintahan Jepang, dan parlemen Jepang. Tokyo mencakup sebagian dari wilayah Kanto, Kepulauan Izu, dan Kepulauan Ogasawara. Tokyo dulunya bernama Edo ketika Shogun Tokugawa Ieyasu menjadikan kota ini sebagai markas besarnya pada 1603. Kota ini berganti nama menjadi Tokyo setelah Kaisar Meiji menjadikannya sebagai ibu kota dan memindahkan tahtanya dari Kyoto pada tahun 1868. Tokyo mendapatkan skor untuk keamanan digital 94,4, keamanan atas kesehatan 87,5, infrastruktur 94,3, keselamatan pribadi 91,7, sehingga secara keseluruhan indeks keamanan kota Tokyo berada di angka 92. Itulah tadi 10 kota paling aman di dunia. Kota manakah yang ingin kalian kunjungi suatu hari nanti? Tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini nambah pengetahuan kalian, dan tulis koleksi kalian di kolom komentar di bawah jika ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.